desa atau daerah pasti mempunyai riwayat cerita leluhur, di mana para leluhur ini yang kemudian menjadi pembuka atau awal dari peradaban di daerah tersebut. Nah, tidak terkecuali di desa tempat kami KPM kali ini, yaitu di Desa Rajawangi, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Menurut sejarah, di sini ada sekitar 6 makam buyut atau 6 situs leluhur, yang dimana mereka ini merupakan tokoh-tokoh utama yang membuka peradaban baik keagamaan, kemudian kehidupan sosial di Desa Rajawangi ini. Bersama kami teman-teman KPM IAI Bunga Bangsa Cirebon, kita akan mengulas sedikit demi sedikit tentang 6 situs makam buyut yang ada di Desa Rajawangi. Makam yang pertama kita kunjungi yaitu ada di Kampung Mencut. Ini ada makam Buyut Muridin. Nah, berdasarkan silsilah sejarah, Buyut Muridin ini merupakan putra dari Buyut Ciwantaka, yang mana beliau ini merupakan asli dari Susukan Cirebon. Nah, kemudian diutus untuk menciarkan ajaran Islam itu ke daerah Pekidulan oleh sang ayah, yaitu Ki Buyut Ciwantaka. Nah, kemudian di awal perjalanannya beliau ini sampai pertama itu tepatnya di Desa Patuanan Leuwimunding. Nah, sebelum akhirnya diutus untuk menyiarkan ajaran Islam di Desa Rajawangi ini. Nah, di lokasi situs pemakaman ini terdapat 3 makam yang ketiga-tiganya ini saling berjajaran, di mana makam yang sebelah timur ini, yang paling timur, yang dekat dengan pohon besar ini merupakan makam dari Buyut Muridin itu sendiri. Nah, kemudian di sebelahnya yang tengah ini merupakan istri dari Mbah Buyut Muridin. Nah, kemudian pemakaman yang terakhir ini merupakan cucu dari Mbah Buyut Muridin. Buyut Muridin ini itu dikenal sebagai tokoh yang ahli di bidang keagamaan dan juga ahli dalam bidang pengrajin atau kerajinan tangan, yaitu anyam-anyaman. Nah, itulah kenapa di Desa Mencut ini, di Kampung Mencut ini, itu mayoritas bahkan hampir dikatakan keseluruhan masyarakat di sini itu mata pencahariannya sebagai pengrajin bambu. Nah, dari Kampung Mencut ini kemudian tersebar sampai ke Desa Rajawangi yang lain, sehingga saat ini itu kebanyakan masyarakat di Desa Rajawangi itu bermata pencaharian sebagai pengrajin, pembuat anyaman bambu seperti boboko, ceting, dan juga lain sebagainya. Nah, di lokasi tempat saya berdiri ini merupakan saung di mana biasa digunakan oleh para peziarah untuk melakukan yasinan dan juga istighosahan. Nah, saung ini baru dibangun sekitar tahun 2012, berarti masih 7 tahunan umurnya. Nah, ini didirikan berdasarkan hasil swadaya dari masyarakat. Nah, di lokasi pemakaman Buyut Murid ini rutin digelar acara haulan, ya, itu tepatnya pada hari ke-8 setelah Lebaran Idul Fitri. Biasanya di acara itu diisi dengan kegiatan yasinan, kemudian ada juga diisi dengan pengajian yang mengundang seluruh masyarakat yang ada di Desa Rajawangi. Teman-teman, kali ini kita akan coba menuju ke lokasi pemakaman buyut selanjutnya, yaitu ada di Buyut Kupon. Nah, Buyut Kupon ini letaknya ada di daerah Sawah Hilir, tepatnya ada di persawahan dekat dengan TPQ atau DTA Nidamul Ulum Desa Rajawangi. Kita akan lihat kondisinya dari pemakaman buyut ini bagaimana. Yuk, ikuti terus.
melewati sawah yang ya nggak terlalu jauh lah dari jalan tol. Nah ini pemakaman ini adalah tempat di mana Buyut Kupon, Mbah Buyut Kupon ini dimakamkan ya. Nah, Mbah Buyut Kupon ini memang nggak banyak orang yang tahu bagaimana silsilah keturunan, garis keturunannya bagaimana. Nah cuma sekedar yang disampaikan secara turun temurun bahwa Mbah Buyut Kupon ini juga dinamakan Mbah Buyut Keramat. Kenapa? Karena Mbah Buyut Kupon ini adalah seorang tokoh agama yang ahli di bidang kebatinan ya. Nah memang dari beberapa pemakaman buyut yang ada di Desa Rajawangi ini belum semuanya itu direhab atau direnovasi. Nah salah satunya makam Mbah Buyut Kupon ini yang kondisinya masih asli seperti waktu pertama ditemukan. Nah ini di samping kanan dari pemakaman ini tuh merupakan sungai ya. Nah ini karena musim kemarau jadi debit airnya tidak terlalu tinggi. Kalau musim penghujan ini biasanya air naik dan bisa menyebabkan kelongsoran. Nah ini biasanya banyak di sini tadinya banyak pohon-pohon, tapi karena terjadi longsor jadi mulai berkurang pepohonan di sini dan tanah-tanah di samping sini jadi semakin curam. Nah ini tapi alhamdulillahnya pemakaman Mbah Buyut Kupon dan juga yang lain yang ada di Sawah Hilir ini tidak sampai terbawa longsor ya. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih stay seperti ini dari sejak awal ditemukan sampai sekarang. Nah ini karena kondisi dari pemakaman ini masih kurang perhatian ya. Jadi di sini kami berharap, warga semuanya berharap ada perhatian lebih dari pemerintahan desa dan juga pemerintahan daerah untuk proses merehab dan juga merenovasi situs-situs makam buyut yang ada di Desa Rajawangi, salah satunya makam Mbah Buyut Kupon ini. Karena bagaimanapun juga Mbah Buyut Kupon ini juga merupakan tokoh utama yang membuka peradaban yang ada di Desa Rajawangi sampai bisa berdiri sampai saat ini. Lanjut ke lokasi situs makam buyut selanjutnya, yaitu ada di pemakaman Sibapang. Ini kita akan melihat lokasi pemakaman Buyut Kamsi ya. Kita sekarang sudah sampai tepat di lokasi pemakaman Mbah Buyut Kamsi. Ini di depan kita ini adalah makam dari Mbah Buyut Kamsi. Memang pemakamannya bercampur dengan pemakaman yang lain karena memang pemakaman Sibapang ini masih aktif digunakan oleh masyarakat Desa Rajawangi. Jadi masih memang digunakan dalam sehari-harinya ya. Nah ini makam dari Mbah Buyut Kamsi ini agak ke dalam ya dari pintu utama makam. Nah nggak susah sih untuk mencirikan mana lokasi makam Mbah Buyut Kamsi karena di sini teman-teman bisa lihat ada pohon beringin. Nah ini yang tepat ada di depan makam Mbah Buyut Kamsi. Nah lokasinya juga agak menjorok ke dalamnya, agak ada seperti lubang ini. Nah di sini juga di sebelah kanannya ada bekas pohon tumbang. Jadi nanti lebih mudah untuk kita mencirikan mana lokasi atau mana pemakaman dari Mbah Buyut Kamsi. Sama seperti makam Mbah Buyut Kupon, Bekel dan Tangku, ini silsilah dari
silsilah garis keturunan dari Mbah Buyut Kamsi juga nggak banyak orang yang tahu. Bahkan beberapa kali kita bertanya dengan para sesepuh di sini juga tidak ada yang tahu, karena Mbah Buyut Kamsi ini merupakan pendatang yang kemudian menetap di desa Rajawangi ini. Nah, menurut sejarah yang ada di desa, Mbah Buyut Kamsi ini merupakan ahli di bidang perikanan dulunya ya. Yang saat ini ada sumur kedikjayaan di makam Mbah Buyut Thoyib ini merupakan jasa dari Mbah Buyut Kamsi, yang mana konon katanya sumur kedikjayaan itu dibuat hanya menggunakan tongkat kayu yang dimiliki oleh Mbah Buyut Kamsi. Nah, itu kalau dipikir secara nalar mungkin tidak masuk akal ya, tapi ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tangan Mbah Buyut Kamsi. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat sendiri ya kondisi pemakaman Mbah Buyut Kamsi di sini. Ini sama seperti makam-makam yang lain, tidak ada yang membedakan, tidak ada cungkup, tidak ada pagar. Nah, ini masih sangat alami seperti saat pertama kali ditemukan makam ini. Nah, ini juga sama seperti makam Mbah Buyut Kupon ini, masih butuh perhatian khusus dari pemerintahan desa dan juga pemerintahan daerah untuk menjaga atau melestarikan warisan situs makam ini. Bekel ya. Di sini lokasi pemakamannya ada di daerah Tegal, tepatnya di Blok Kamis. Nah, kalau mencari pemakaman ini memang cukup susah ya, karena makam ini terletak di daerah yang sangat masuk dari jalan utama Desa Rajawangi. Ini tuh masuk gang yang cukup padat rumah-rumah penduduk. Nah, kalau dari desa tadi mungkin naik motor menempuh 5 menitan lah ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini hanya ada satu makam di tempat sini, dan lokasinya ada di tengah-tengah hutan bambu ya, diapit hutan bambu semuanya ini, dari ujung ke ujung ini semua hutan bambu, dan hanya ada satu pemakaman, yaitu Mbah Buyut Bekel ini. Nah, di sini kami sudah berusaha untuk menelusuri beberapa narasumber untuk ditanya tentang sejarah dari makam Mbah Buyut Bekel ini, tapi tidak ada yang tahu bagaimana silsilah persis atau garis keturunan persis dari Mbah Buyut Bekel ini. Nah, hanya saja yang diketahui Mbah Buyut Bekel ini juga merupakan tokoh pertama di Desa Rajawangi ini, yang dimana memiliki keahlian di bidang pertanian dan juga penghijauan ya. Nah, ini dibandingkan dengan lokasi-lokasi pemakaman buyut yang lainnya, mungkin ini yang paling memprihatinkan ya, karena lokasinya yang memang berada di tengah-tengah hutan bambu yang pastinya tidak banyak orang yang tahu tentang adanya pemakaman Mbah Buyut Bekel ini. Ini sangat disayangkan, karena bagaimanapun juga Mbah Buyut Bekel ini sama seperti buyut-buyut yang lain yang turut serta untuk membuka kehidupan, membuka peradaban di Desa Rajawangi ini. Kita lanjutkan perjalanan kita ini untuk menelusuri makam-makam buyut yang ada di Desa Rajawangi. Dan kali ini kita sudah sampai di Kampung Tegal Baidah, Desa Rajawangi, di mana di sini terdapat situs makam buyut, yaitu Buyut Tangtu, di mana lokasi pemakamannya ini bercampur dengan makam-makam yang lain yang ada di pemakaman Kampung Tegal Baidah, Desa Rajawangi. Nah, berdasarkan sejarah, Mbah Buyut Tangtu ini merupakan seseorang yang pandai, yang ahli di bidang pengetahuan, yang memperkenalkan pengetahuan di Desa Rajawangi ini. Ini juga beliau ini merupakan kuwu pertama atau kepala desa pertama dari Desa Rajawangi, yaitu tepatnya di tahun 1800. Ini berdasarkan ajuan yang dikirimkan kepada Sultan Cirebon. Kemudian terpilihlah Mbah Buyut Tangtu ini sebagai kepala desa pertama di tahun 1800. Nah, beberapa warga di sini sudah mengajukan permohonan untuk merehab
lokasi makam ini ya. Namun karena mungkin masih ada beberapa kebutuhan yang lain, jadi rehab dari makam ini masih belum bisa terrealisasikan. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena mengingat bahwa jasa dari Mbah Buyut Tangtu ini sangat besar, yaitu bagaimana dia kemudian pertama kali memimpin Desa Rajawangi ini, dan pastinya menjadi contoh bagi kepala desa selanjutnya sampai kepala desa saat ini. Makam selanjutnya yang kita datangi ini adalah makam dari Mbah Buyut Indrawangi ya. Ini adalah makam Mbah Buyut Indrawangi yang dimana lokasinya ini berada di Kampung Nunuk. Nah, persisnya itu ada gang kecil di samping gudang rotan yang ada di Kampung Nunuk. Itu gangnya cukup kecil ya, hanya mampu dilewati satu motor. Nah, itu masuk ke dalam, tidak jauh dari gang itu nanti kita bisa melihat cungkup ini. Nah, kemarin kita sudah coba menemui Bapak Mathudi di kediamannya. Bapak Mathudi ini beliau adalah juru kunci dari makam Mbah Buyut Indrawangi ini. Nah, dari keterangan Mbah Mathudi didapat bahwa Mbah Buyut Indrawangi ini merupakan orang asli dari Cirebon, tepatnya di daerah Lemawungkuk. Nah, yang kemudian melakukan perjalanan ke Desa Rajawangi ini dan kemudian mensyiarkan ajaran Islam di sini. Sama, ini juga tidak diketahui secara persis bagaimana silsilah garis keturunan dari Mbah Indrawangi ini. Namun menurut Bapak Mathudi, berdasarkan penuturan dari orang tua Bapak Mathudi yang dulunya juga merupakan juru kunci dari buyut ini menerangkan bahwa Mbah Indrawangi ini mensyiarkan ajaran Islam di Rajawangi ini tidak sendirian, melainkan bersama dengan kawannya yaitu Mbah Buyut Jakaria, yang lokasi pemakamannya persis ada di sebelah barat cungkup ini. Awalnya pemakaman Mbah Buyut Indrawangi ini juga sama seperti kondisi makam-makam yang lain yang tadi sudah kita datangi. Namun 5 tahun yang lalu ada dilakukan rehab atau renovasi dari pemakaman Mbah Buyut Indrawangi ini, yang kemudian dinaikkan dan dibangun menjadi cungkup seperti yang sekarang ini. Bangunan cungkup ini dilakukan sekitar 5 tahun yang lalu ini oleh seorang pengusaha rotan yang ada di Desa Rajawangi, yaitu bernama Pak Haji Lili. Biasanya di makam ini itu dilakukan acara rutinan, yaitu yang disebut mieling, itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesianya itu acara mengingat, di mana biasa dilakukan pada tanggal 15 Ruah atau Syakban. Ini di mana biasanya orang-orang berduyun-duyun datang ke sini dengan membawa aneka makanan, jamuan yang nantinya akan dimakan bersama-sama, dinikmati bersama-sama dengan warga yang lain. Nah, di dalam acara mieling itu biasanya diisi dengan kegiatan yasinan dan juga istighosahan sebelum nantinya warga kemudian menikmati bersama-sama jamuan atau aneka makanan yang sudah dibawa dari rumah. Nah, selain acara mieling, di sini biasanya warga sekitar ketika ingin mengadakan sebuah hajat, itu biasanya mereka berziarah terlebih dahulu ke makam Mbah Buyut Indrawangi ini. Nah, di sebelah barat cungkup di mana lokasi pemakaman Mbah Buyut Indrawangi ini terdapat juga makam dari Mbah Buyut Jakaria, di mana yang tadi saya sebutkan bahwa Mbah Buyut Jakaria ini merupakan kawan dari Mbah Buyut Indrawangi, kawan seperjuangan di mana bersama-sama mensyiarkan ajaran Islam di Desa Rajawangi ini. Nah, di lokasi pemakaman Mbah Buyut Jakaria ini terdapat satu pohon namanya pohon jalisri, di mana menurut penuturan dari Pak Mathudi, ini pohon ini sejak pemakaman yang ditemukan
makam dari Mbah Buyut Thayyib. Nah, di mana lokasinya ini berada di Kampung Kebuyutan, yaitu di Dusun 1, tepatnya di Blok Senin. Di samping saya ini adalah lokasi pemakaman dari Mbah Buyut Thayyib, di mana Mbah Buyut Thayyib ini juga merupakan seorang tokoh penting pada zamannya, di mana yang dulu membuka peradaban juga pertama di Desa Rajawangi, di mana Mbah Buyut Thayyib ini dikenal sebagai seorang ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan umum yang sangat luar biasa. Menurut Babat Cirebon, Mbah Buyut Thayyib ini itu hidup di tahun 1872. Kemudian garis silsilah keturunannya itu Mbah Buyut Thayyib ini merupakan putra ke-6 dari 11 bersaudara dari Mbah Buyut Thayyib. Nah, kemudian Mbah Buyut Thayyib ini merupakan putra dari Mbah Buyut Abdurrahman. Kemudian Mbah Buyut Abdurrahman ini merupakan putra dari Paki Ibrahim. Kemudian Paki Ibrahim ini itu merupakan keturunan dari Syekh Muhi Pamijahan. Nah, di lokasi kebuyutan ini setiap tepatnya malam Jumat pukul 9 itu selalu diadakan acara istighosahan bersama-sama dari warga sekitar, dari aparatur desa, semuanya berkumpul di lokasi makam kebuyutan ini untuk membacakan tahlil dan doa bersama untuk mengenang jasa dari almarhum Mbah Buyut Thayyib. Dari beberapa lokasi situs makam buyut yang sudah kita kunjungi, mungkin lokasi makam kebuyutan Mbah Buyut Thayyib ini adalah yang paling rapi, yang memang 2 tahun yang lalu ini sudah melalui masa rehab, masa renovasi makam. Nah, di mana dana itu dikumpulkan berdasarkan hasil dari swadaya masyarakat yang kemudian terkumpul dan kemudian jadilah dialokasikan untuk membangun lokasi dari Mbah Buyut Thayyib ini. Nah, untuk mengenang jasa dari Mbah Buyut Thayyib ini, setiap tahunnya di sini, tepatnya di lokasi makam ini selalu diadakan acara haul, yaitu tepat pada tanggal 12 Zulhijjah. Nah, ini kebetulan kemarin pada hari Selasa tanggal 13 Agustus itu telah dilakukan haul dari Mbah Buyut Thayyib ini yang kedua kalinya. Di lokasi makam kebuyutan Mbah Haji Thayyib ini juga terdapat satu buah sumur yang diberi nama Sumur Kedikjayaan, di mana sumur ini itu dibuat oleh Mbah Buyut Kamsi, hanya dengan menggunakan tongkat yang ia miliki. Nah, di Sumur Kedikjayaan ini merupakan mata air yang biasa dipakai oleh orang-orang di daerah sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari konsumsi sampai dengan mandi dan juga mencuci. Nah, di sini keajaiban dari Sumur Kedikjayaan ini mata airnya tidak pernah surut. Ini teman-teman bisa lihat sendiri sampai airnya meluber kemana-mana, padahal sekarang terbilang musim kemarau, di mana banyak sumur atau mata air yang mengering, tapi ajaib luar biasa sekali, subhanallah, mata air Sumur Kedikjayaan ini tidak pernah habis airnya. Nah, itu tadi hasil penelusuran kita teman-teman KPM Desa Rajawangi mengenai 6 situs makam buyut yang ada di Desa Rajawangi. Mudah-mudahan informasi yang sudah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Afriya Hermayanti dan kameramen Adi Kurniawan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.